Subscribe. Apalah arti semua uang untuk Tuan Rungkat? Katanya mau dicariin pendamping, gimana sih? Nggak boleh pelit lah. Ya udah, iya, ntar gua kasih komisi. Nah, gitu dong. Oh iya, besok kita pindahan rumah ya. Nggak bawa barang-barang kok. Udah ada semua di rumah baru. Ya, paling pakaian gua doang di koper. Oke, siap Tuan Rungkat, laksanakan. Ya udah gitu aja ya. Gua ngantuk. Kenapa sih OKB? Biasa dong, penyakit orang kaya baru. Pegang duit dikit pengennya kawin mulu. Wajar, Bi. Dia juga masih punya birahi kali. Dia mah birahi mulu nak, dari miskin juga. Cariin Dot, kali aja lu banyak kenalan cewek-cewek single gitu. Gue lagi nggak mood nyarinya. Mau fokus nabung jemput istri gue aja dah, gue mah. Boleh sih. Tenang, nanti ada komisinya. Katanya sih begitu. Wah, boleh tuh Bi. Cari aja kali di marketplace Facebook. Banyak di situ biasanya. Paling minus pemakaian. Parah lu. Goblok lu pada. Setelah part 2 kemarin, ada satu hal yang mulai terasa sangat jelas. Cerita Tuan Rungkat sekarang bukan cuma soal komedi orang miskin yang tiba-tiba kaya, tapi perlahan mulai masuk ke konflik yang lebih dalam. Ada misteri, ada rasa takut kehilangan, dan ada perubahan sifat manusia setelah memegang uang dalam jumlah besar. Di part sebelumnya kita melihat bagaimana Pak Rungkat akhirnya membeli rumah besar peninggalan Belanda. Rumah itu langsung terasa aneh sejak awal. Mulai dari penjaganya yang terlihat gugup saat membahas ruang bawah tanah, sampai larangan membuka pintu besi di belakang gudang. Detail kecil seperti ini biasanya tidak dimasukkan begitu saja oleh Dot Design. Kemungkinan besar rumah itu akan menjadi pusat konflik besar di episode berikutnya. Selain itu kita juga mulai melihat perubahan karakter Pak Rungkat. Dulu dia hanya orang miskin yang ceplas-ceplos dan kocak. Tapi sekarang setelah punya uang, cara bicara dan sikapnya mulai berubah. Bahkan Robby sendiri sampai harus memanggil dia dengan sebutan Tuan Rungkat. Ini sebenarnya lucu, tapi sekaligus menyimpan pesan bahwa uang perlahan mengubah hubungan pertemanan mereka. Namun di balik semua komedi itu, ada satu karakter yang justru masih terasa paling realistis dan menyedihkan, yaitu Robby. Di saat semua orang sibuk menikmati hidup baru, Robby tetap fokus bekerja demi satu tujuan, menjemput Cynthia kembali setelah 2 bulan. Bahkan saat Pak Rungkat bicara soal rumah, mobil, dan wanita, Robby justru memilih menabung dan menahan diri. Itu yang membuat karakter Robby masih jadi pusat emosional cerita ini. Dan menurut saya, part 3 nanti akan mulai membuka sisi asli dari semua konflik yang sedang disembunyikan. Kemungkinan besar, episode berikutnya akan dimulai dari hari pertama mereka benar-benar tinggal di rumah baru itu. Suasana awal pasti masih dipenuhi komedi khas Dot Design. Dot dan Kona kemungkinan akan heboh menikmati fasilitas rumah mewah untuk pertama kalinya. Bisa jadi ada adegan mereka rebutan kamar, nyobain bathtub, atau bahkan salah menggunakan alat-alat rumah modern. Humor seperti ini hampir selalu dipakai Dot Design sebelum masuk ke konflik utama. Tapi di tengah suasana lucu itu, perlahan penonton akan mulai dibuat sadar kalau rumah tersebut memang tidak normal. Ada kemungkinan Robby menjadi orang pertama yang merasakan keanehan rumah itu. Karena dari semua karakter, Robby adalah yang paling sensitif dan paling sering diberi scene serius. Bisa jadi saat malam hari dia mendengar suara aneh dari arah pintu besi bawah tanah. Atau mungkin listrik rumah tiba-tiba mati hanya di area tertentu. Detail-detail kecil seperti suara langkah kaki, rantai bergeser, atau pintu terbuka sendiri kemungkinan mulai dimunculkan pelan-pelan. Dan yang menarik, saya rasa Tuan Rungkat sebenarnya tahu sesuatu tentang rumah itu. Kalau diperhatikan dari part 2, saat Pak Karto melarang pintu bawah dibuka, Pak Rungkat memang terlihat santai. Tapi ekspresi Robby justru berubah. Dot Design sering memakai metode foreshadowing seperti ini. Artinya, kemungkinan besar nanti Robby akan mulai menyelidiki rahasia rumah tersebut. Sementara Pak Rungkat justru terlalu sibuk menikmati kekayaannya. Selain misteri rumah, konflik lain yang kemungkinan mulai muncul adalah soal sumber kekayaan Pak Rungkat. Karena sampai sekarang, belum pernah dijelaskan secara jelas bagaimana dia bisa kaya mendadak. Bahkan, Kona dan Dot sendiri mulai curiga. Mereka beberapa kali menyinggung pesugihan,
babi ngepet, atau hal mistis lain walaupun dibungkus komedi. Dan biasanya kalau dot design terus mengulang sebuah candaan, artinya candaan itu akan berubah jadi plot penting di masa depan. Bisa saja ternyata kekayaan Parungkat memang berhubungan dengan rumah tua tersebut. Atau mungkin ada kerjasama rahasia dengan seseorang yang belum diperlihatkan. Bahkan ada kemungkinan karakter Anton nanti punya peran jauh lebih besar daripada yang terlihat sekarang. Sementara itu, sisi emosional cerita kemungkinan tetap akan fokus ke Robby dan Cynthia. Walaupun sekarang mereka terpisah, sebenarnya seluruh perjuangan Robby masih tentang Cynthia. Dan saya rasa part 3 akan mulai memperlihatkan bahwa Cynthia diam-diam masih memikirkan Robby setiap hari. Bisa jadi ada scene dia melihat foto lama mereka, atau diam-diam menunggu kabar dari Robby walaupun masih marah. Namun masalahnya, semakin lama Robby jauh dari Cynthia, semakin besar peluang munculnya orang baru di hidup Cynthia. Ini yang kemungkinan akan jadi ancaman terbesar nanti. Apalagi sekarang kondisi Robby juga berubah. Dia memang bekerja pada Tuan Rungkat, tapi statusnya masih belum stabil. Bahkan bisa jadi nanti Cynthia melihat Robby bekerja seperti bawahan, dan itu membuat hatinya makin sakit. Dan menurut saya, ending part 3 nanti akan dibuat menggantung. Kemungkinan besar setelah semua adegan komedi dan misteri berjalan, di akhir episode Robby akhirnya memberanikan diri membuka area belakang rumah sendirian pada malam hari. Saat dia mendekati pintu besi itu, suasana tiba-tiba berubah sunyi. Lalu terdengar suara dari dalam, bukan suara mesin air, tapi suara seseorang. Dan disitulah episode berakhir. Kalau benar begitu, berarti arc baru Tuan Rungkat bukan cuma tentang perjuangan hidup lagi, tapi mulai masuk ke drama misteri psikologis dengan hubungan persahabatan dan cinta sebagai inti utamanya.